Sekitar 45 menit dari pusat Yogyakarta, terdapat pantai yang menyuguhkan pemandangan memukau dengan ombak yang deras sebagaimana karakteristik pantai selatan. Pasir hitam yang lembut serta banyaknya pohon cemara yang membentuk goa membuat destinasi ini layak untuk dijadikan tujuan wisata dari para wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Selamat datang di Pantai Goa Cemara yang beralamatkan di Patihan, Gadingsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain dari pesona alam yang memukau, pantai ini menyimpan nilai yang lebih, yaitu potensi ekowisata. Berdasarkan pada Piunun tahun 2011, ekowisata dapat dikenali berdasarkan pada 3 kriteria utama. Yang pertama, kriteria nature, yaitu adanya atraksi wisata alam. Yang kedua, kriteria learning, yaitu adanya aktivitas pembelajaran bagi wisatawan. Dan yang terakhir, kriteria sustainability atau keberlanjutan. Pantai Goa Cemara sendiri mampu memenuhi kriteria nature dari ekowisata. Pantai ini menyediakan atraksi wisata alam berupa pantai dengan pasir hitam lembut, beserta vegetasi-vegetasi yang khas di sekitar kawasan pantainya. Berkolaborasi dengan Desa Wisata Patihan, Balai Konservasi menyediakan berbagai aktivitas wisata yang mendukung pelestarian alam, bukan hanya konservasi penyu, tapi juga penanaman tumbuhan pantai. Selanjutnya, untuk kriteria learning juga dapat dipenuhi oleh Pantai Goa Cemara. Hal ini dapat dilihat melalui penyelenggaraan wisatanya. Pengelola yaitu Pokdarwis menyisipkan pembelajaran bagi wisatawan. Misalnya, pada saat kami berkunjung ke sana, dapat kegiatan penanaman pandan pantai yang dilakukan oleh mahasiswa UPN Yogyakarta yang sedang melakukan kegiatan outbound. Selain dari kalangan mahasiswa, pengelola juga melayani paket wisata untuk berbagai kalangan seperti anak-anak dalam program Tim Penyelamat Penyu untuk memberikan awareness sejak dini mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pariwisata partisipatif yang dapat meningkatkan pengetahuan wisatawan. Kita telah melihat bahwa Pantai Goa Cemara mampu memenuhi kriteria nature dan learning dari ekowisata. Namun sayangnya, penambangan pasir di bantaran Sungai Opak kembali memunculkan polemik. Hemburan gelombang tinggi di pesisir selatan Bantul telah membuat puluhan pohon cemara udang di kawasan Pantai Goa Cemara tumbang. Gelombang tinggi yang datang terus menggerus pasir pantai dan mengoyak akar cemara sebelum kemudian tumbang. Akibatnya bibir pantai pun menjadi terlihat curam. permasalahan ekowisata yang kami temukan di Pantai Goa Cemara terkait dengan sustainability-nya. Lalu, bagaimana sustainability ini dapat menjadi suatu permasalahan di Pantai Goa Cemara? Dari segi keberlanjutan profit, ketika observasi, kami menemukan bahwa wisatawan yang datang mayoritas tidak memiliki motivasi untuk menjadi ekowisatawan. Dari kegiatan yang dilakukan, wisatawan kebanyakan hanya bermain air dan duduk-duduk di pantai, menikmati pemandangan sambil makan hidangan yang mereka bawa. Warung-warung di sekitar juga terlihat tidak terdapat aktivitas jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa belum muncul keinginan pada mayoritas wisatawan Pantai Goa Cemara untuk membayar lebih dalam aktivitas wisatanya. Kemudian dari segi keberlanjutan pantai atau lingkungan, Pak Fajar Subekti selaku Sekretaris Pokdarwis Pantai Goa Cemara menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata yang kurang tepat sasaran seperti pemecah ombak di pantai lain dan alih fungsi gumuk pasir menjadi motel jelas mengganggu konservasi penyu. Tetapi, masyarakat tidak dapat menentang karena tidak ingin dicap sebagai anti pembangunan. Tapi kita nggak bisa secara kita tahu diri lah, nanti kamu anti pembangunan. Selain itu, pembangunan pasir besar-besaran di Sungai Opak dan Progo ternyata mempengaruhi suplai pasir di Pantai Goa Cemara. Terjadi abrasi yang kemudian mengikis daratan pantai sedikit demi sedikit. Otomatis, hal ini mempengaruhi konservasi penyu dan aktivitas wisata secara keseluruhan. Yang terakhir, dari segi keberlanjutan sosial budaya masyarakatnya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kami mendapati bahwa masyarakat masih merasa inferior atau tidak percaya diri atas kemampuan mereka. Dan beberapa kali disebutkan bahwa mereka membutuhkan pihak lain
yang lebih berpengaruh agar dapat membawa perbaikan ke destinasi ini. Yang terakhir, dari segi keberlanjutan sosial, inferioritas ini berakar pada pemikiran masyarakat yang merasa bahwa mereka hanyalah petani atau nelayan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Karena adanya rasa inferioritas ini, membawa pembangunan ekowisata di Pantai Gua Cemara ada pada fase yang stagnan. Variabelnya banyak sih. Yang pertama karena manpower kita tuh cuma satu dusun. Satu dusun itu kita nggak ada yang pinter, nggak ada yang sekolah, kemudian nggak ada yang khusus mempelajari penyu. Sudah kami terima tapi belum ideal. Artinya kami tidak protes dengan keadaan ini. Kami sebagai pengurus di keduanya ya, itu berusaha memberikan contoh ke teman-teman bahwa kami optimis. Pengelolaan potensi di Pantai Gua Cemara telah memenuhi 2 dari kriteria ekowisata dengan adanya atraksi alam dan edukasi. Namun sayangnya, kriteria terakhir yaitu sustainabilitas belum dapat secara sempurna berjalan. Pengelola berharap agar program konservasi terus berlanjut dan didukung oleh semua pihak. Dengan partisipasi aktif wisatawan, diharapkan kesadaran akan pentingnya konservasi dapat terus bertambah, sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati keanekaragaman hayati yang ada di pantai ini.